Bayangkan ada sebuah negara yang dulu dikenal sebagai pabrik dunia, tapi sekarang malah jadi pemimpin teknologi global, dari AI, mobil listrik, hingga drone. Tiongkok semakin mendominasi dunia teknologi. Gimana caranya mereka bisa sampai di titik ini? Yuk kita bahas sampai tuntas. Munculnya chatbot AI asal Tiongkok, DeepSeek, telah menggemparkan dunia. Tapi ini bukan kejutan besar kalau kita lihat tren yang lebih luas. Aplikasi-aplikasi asal Tiongkok seperti TikTok, Capcut, Shein, dan Temu merajai pasar global. Dan bukan cuma itu, teknologi Tiongkok juga makin mendominasi banyak industri lain. Segmen 1, dominasi teknologi Tiongkok. Misalnya, di industri otomotif, Tiongkok sekarang jadi produsen mobil terbesar di dunia, terutama dalam kendaraan listrik. Berkat perusahaan seperti BYD, ini nggak lepas dari keunggulan mereka dalam produksi baterai. Ngomongin soal energi, Tiongkok juga memimpin dalam panel surya, mengendalikan sekitar 80-95% rantai pasokan global. Diprediksi pada tahun 2028, 60% energi terbarukan dunia bakal dihasilkan di sana. Bahkan di langit, Tiongkok mendominasi industri drone. Setiap kali kamu lihat atau dengar drone terbang, ada 70% kemungkinan itu buatan DJI, perusahaan asal Shenzhen yang jadi rajanya drone dunia. Segmen 2, Quantum Computing dan AI. Dalam dunia komputer kuantum, Tiongkok juga lebih unggul dari negara lain dalam jumlah riset yang diterbitkan setiap tahunnya. Bahkan dalam beberapa aspek, mereka sudah melampaui Amerika Serikat. Hal yang sama juga terjadi di bidang AI. Perusahaan AI Tiongkok kini mengajukan lebih banyak paten dibanding negara lain. Dengan hadirnya DeepSeek, raksasa AI Amerika pun mulai ketar-ketir. Segmen 3, Strategi Made in China 2025. Lantas, bagaimana cara Tiongkok bisa sedominan ini? Semua ini adalah bagian dari strategi besar bernama Made in China 2025 yang diluncurkan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 2015. Tujuannya simpel, beralih dari sekedar pabrik dunia menjadi pemimpin teknologi global. Mereka menetapkan lebih dari 250 target dalam 10 sektor teknologi utama, dan hasilnya 86% dari target tersebut sudah tercapai. Salah satu kunci kesuksesan strategi ini adalah model kapitalisme yang didukung negara. Pemerintah Tiongkok aktif memberikan dana penelitian, menarik peneliti asing, dan mewajibkan perusahaan asing yang beroperasi di Tiongkok untuk bermitra dengan perusahaan lokal. Dengan strategi ini, mereka berhasil menyerap teknologi dari luar dan mengembangkannya sendiri. Segmen 4, Sanksi Barat dan Respon Tiongkok. Namun, keberhasilan Tiongkok juga memicu reaksi keras dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Banyak perusahaan teknologi besar asal Tiongkok seperti Huawei mendapat sanksi berat. Bahkan Amerika Serikat melarang Huawei menggunakan chip canggih dari perusahaan-perusahaan Amerika. Tapi justru ini yang mendorong Tiongkok makin mandiri dalam produksi microchip. Huawei misalnya sempat terpukul akibat sanksi, namun mereka berhasil bangkit dan memproduksi chip sendiri. Bahkan pada tahun 2023, mereka merilis smartphone dengan chip yang membuat dunia terkejut. DeepSeek juga mengalami hal serupa. Mereka nggak bisa mendapatkan chip terbaik, tapi mereka mengembangkan teknik baru yang membuat AI mereka tetap kompetitif. Segmen 5, Masa depan persaingan teknologi global. Meskipun Tiongkok unggul di banyak sektor, masih ada tantangan besar. Mereka masih tertinggal dalam produksi chip semikonduktor canggih, apalagi dengan semakin ketatnya sanksi Amerika Serikat. Di sisi lain, Amerika Serikat dan sekutunya terus menggelontorkan ratusan miliar dolar untuk mempertahankan posisi mereka di industri teknologi. Namun, satu hal yang jelas,
Tiongkok bukan lagi sekedar pabrik dunia. Mereka sudah menjadi salah satu pemimpin teknologi global dan persaingan di masa depan bakal semakin panas. Bagaimana menurut kalian? Apakah Tiongkok bakal benar-benar jadi raja teknologi dunia? Atau Amerika Serikat masih bisa mempertahankan dominasinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan update teknologi terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.